kabar semuanya, Nandaku? Jumpa lagi dengan Ibu Rahmia Mulia Fitri dari SMA 5 Bangko Pusako, Rokan Hilir, Riau. Nah, Anandaku, kali ini kita akan bahas lagi materi trigonometri. Sudah banyak ya kita pahami mengenai trigonometri, dari ukuran dan sudut, lalu bagaimana cara mengubah dari derajat ke radian, radian ke derajat, dan sudut-sudut istimewa itu sudutnya apa saja. Terus Anandaku juga sudah Ibu ajarkan mengenai sudut berelasi ya. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai identitas trigonometri. Oke, sebelum itu Anandaku, Ibu akan selalu mengingatkan kepada Anandaku untuk menjaga kesehatan, karena di masa pandemi COVID-19 ini sangat penting sekali untuk menjaga kesehatan. Nah, baiklah kalau gitu kita lanjut ya untuk membahas materi identitas trigonometri. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mampu membuktikan kebenaran identitas trigonometri. Nah, dalam matematika, kesamaan yang memuat bentuk trigonometri dan berlaku sembarang sudut itu disebut identitas trigonometri. Beberapa identitas trigonometri diantaranya yaitu identitas kebalikan, identitas perbandingan, dan identitas Pitagoras. Jadi ada tiga ya, ada tiga bentuk identitas trigonometri. Nah, yang pertama identitas kebalikan. Pasti Anandaku sudah mengenal perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sudah Ibu ajarkan di video-video sebelumnya. Nah, bagaimana bentuk identitas kebalikannya? Nah, seperti ini. Nilai kosekan alfa itu sama dengan sepersin alfa. Sekan alfa sama dengan seperkos alfa. Kotangen alfa sama dengan sepertan alfa. Sudah Ibu ajarkan di video sebelumnya kenapa jadi sepersin, ya. Nah, kita coba sebuah contoh. Gunakan identitas kebalikan tadi untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri berikut ini. Sin alfa kali cos alfa kali sekan alfa kurang sin alfa. Nah, pertama kita harus ubah dulu nilai sekan alfa, karena tadi identitas kebalikannya di sekan ya. Sekan alfa adalah seper cos alfa. Nah, Anandaku, ini bisa kita selesaikan dengan cara mengeliminasi cos alfa yang berada di atas dengan cos alfa yang berada di bawah. Sehingga cos alfa kali cos alfa sama dengan, cos alfa kali cos alfa bagi cos alfa sama dengan 1. Dan 1 kali sin alfa ya sin alfa. Sin alfa kurang sin alfa 0. Jadi Anandaku, nilai sin alfa cos alfa sekan alfa kurang sin alfa itu adalah 0. Gimana? Mudah kan? Jadi Anandaku harus ingat nilai dari identitas kebalikan yang tadi. Kalau kosekan alfa itu sama dengan sepersin, sekan alfa sama dengan seperkos, dan kotangen alfa sama dengan sepertan. Nah, karena Anandaku sudah bisa memahami identitas kebalikan, kita coba lagi mengenai identitas perbandingan. Bagaimana sih bentuk identitas perbandingan pada trigonometri? Nah, ini dia bentuknya. Ini juga sudah Ibu ajarkan di video-video sebelumnya. Bagaimana kenapa sin alfa per cos alfa itu dapatnya tangen, cos alfa per sin alfa itu dapatnya kotangen. Sudah Ibu jelaskan. Nah, ini Anandaku harus ingat dan dihafal. Oke. Kita coba ke contohnya ya. Nah, jadi contohnya adalah sederhanakan bentuk berikut. Dari tan alfa kosekan alfa. Tadi Anandaku sudah Ibu ajarkan. Nilai tangen adalah sin alfa per cos alfa ya. Lalu kosekan tadi di identitas kebalikan bisa juga kita gunakan sepersin alfa. Nah, kalau Anandaku lihat sin per sin ini bisa dieliminasi, sehingga hasilnya adalah seper cos alfa. Kenapa? Karena sin bagi sin itu 1 ya, sin bagi sin 1, sehingga hasilnya seper cos alfa. Seper cos itu sama dengan sekan alfa. Jadi tangen alfa kali kosekan alfa itu hasilnya adalah sekan alfa.
Bagaimana Anandaku? Bisa ya dipahami? Sudah dua bentuk. Pertama identitas kebalikan, lalu yang kedua identitas perbandingan. Oke, setelah Anandaku memahami dua bentuk tadi, yang bentuk ketiga adalah identitas Pitagoras. Nah, seperti yang Anandaku ingat ya pada teorema Pitagoras pada segitiga siku-siku. Nah, bagaimana sih bentuk identitas Pitagoras pada perbandingan trigonometri? Di teorema Pitagoras pada segitiga siku-siku kan Anandaku dapat mengingat ya, sisi miring dikuadratkan sama dengan sisi depan dikuadratkan tambah sisi samping dikuadratkan. Ya, atau bisa kita ingat dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Oke. Nah, kalau gitu bagaimana sih bentuk identitas Pitagoras pada perbandingan trigonometri? Identitas Pitagoras merupakan identitas yang diturunkan dari teorema Pitagoras. Nah, ini dia bentuknya. Ada yang pertama, sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Lalu yang nomor 2 dan nomor 3 itu turunan dari yang nomor 1 ya. Sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa. Dan yang ketiga, cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa. Dan rumus yang keempat, 1 tambah tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Sedangkan yang nomor 5, 1 tambah kotangen kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Oke, rumus ini harus diingat dan dihafal supaya bisa digunakan di soal-soal yang akan kita pelajari. Nah, di sini Ibu akan berikan sebuah contoh soal. Tentukan hasil bentuk trigonometri berikut. Sin alfa tambah cos alfa yang dikuadratkan kurang 2 kali sin alfa cos alfa. Nah, bagaimana sih cara menyelesaikannya? Oke, Anandaku, yang pertama adalah kalian harus keluarkan dulu bentuk kuadratnya. Bentuk kuadrat dapat dikeluarkan jadinya seperti berikut. Sin kuadrat alfa tambah 2 kali sin alfa cos alfa tambah cos kuadrat alfa. Nah, lalu kita susun sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa tambah 2 sin alfa cos alfa kurang 2 sin alfa cos alfa. Oke, Anandaku, coba perhatikan di sini bentuknya sin alfa dan cos alfa, lalu di sini juga sin alfa cos alfa. Dikurang, di sini angkanya sama-sama 2. 2 kurang 2 0, sehingga hasilnya tinggal sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa. Nah, Anandaku, sampai di sini Anandaku bisa menyederhanakan lagi bentuknya menjadi identitas Pitagoras tadi. Sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa itu nilainya adalah 1, sehingga hasil dari bentuk trigonometri berikut adalah 1. Nah, bagaimana Anandaku? Semuanya disederhanakan ya, dari bentuk yang rumit sekali, yang kompleks sekali, sehingga menghasilkan bentuk yang sederhana. Nah, itu bisa digunakan ketika Anandaku mengingat, menghafal, dan memahami bentuk identitas trigonometri, lalu identitas kebalikan, dan yang ketiga identitas perbandingan. Oke, Anandaku, sampai di sini mungkin materi kita mengenai identitas. Nah, jadi di sini ada bentuk soal, ada 2 buah soal ya. Yang pertama, nyatakan bentuk trigonometri dalam bentuk sinus. Jadi, buatlah soal ini menjadi hasilnya sinus. Lalu yang soal nomor 2, tentukan hasilnya. Nah, ini sama seperti saya ajarkan tadi, Anandaku keluarkan dulu yang di dalam kurung. Ya, oke. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Ini masa kamu, ini waktu kamu, ini kesempatan kamu. Makin awal kamu memulai suatu pekerjaan, makin awal pula kamu akan melihat hasilnya. Semangat Anandaku. Waktu ini, hari ini adalah waktu dan harinya kamu. Jadi kalau kamu tidak berusaha dari sekarang, kapan lagi? Semangat, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.